Kali ini, Yaman sudah resmi bergabung dengan Iran dan poros perlawanan Islam lainnya dalam melawan agresi Amerika dan Zionis. Titik-titik kumpul tentara Amerika tidak henti menjadi target Iran dan juga poros perlawanan. Pak Agung, kita melihat bahwa saat ini Iran kemudian membalas dengan menargetkan fasilitas, personil, dan juga infrastruktur terkait Amerika Serikat di kawasan begitu ya Pak, di Teluk ini. Anda melihat ini sebagai murni strategi militer atau juga pesan terhadap regional, Pak? Oke, jadi yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah eh, bagian daripada strateginya yaitu atrisi, perang atrisi. Jadi gimana? Bahwa memang dalam perang atrisi itu adalah siapa yang bayar lebih mahal. Kalau Iran sanggup ya, dia membayar dengan nyawa lebih banyak, sanggup. Dia sanggup untuk kehancuran, dia sanggup. Masalahnya adalah pihak lawannya sanggup nggak menanggung biaya yang mahal, kehancuran, kerusakan, kematian. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Iran itu belajar dari banyak apa yang dialami oleh Amerika di masa lampau. Oke, Itu Pak adalah Agung, bukan karena ya, menang perang, maksud bukan menang pertempuran Amerika, tidak. Tapi ya. seberapa lama kuat bertahan dari gempuran Amerika dan membalas secara selektif sehingga Amerika tidak bisa menanggung ataupun tidak bisa menanggung beban biaya atau beban pengorbanan yang besar. Itu pengalaman di Vietnam, pengalaman di Afghanistan, pengalaman di Irak yang kedua yang sekarang ini. Itu memang akhirnya Amerika mundur. Kenapa? Karena biayanya itu terlalu mahal, baik biaya secara angka dan juga biaya secara politik. Itu yang memang bagian dari strategi, yaitu perang atrisi dengan cara asimetris yang dilakukan oleh Iran. Oke, Pak Agung, saya ingin minta pendapat dari Pak Agung berkenan dengan serangan Iran terbaru berhasil mengenai pesawat AWACS ya Pak ya, milik Amerika yang berhasil dihancurkan oleh Iran. Ini kan kalau dalam dunia penerbangan atau juga militer sangat sangat strategis sekali keberadaan dari pesawat AWACS ini. Menurut Anda bagaimana, Pak Agung? Jadi memang Iran itu tadinya adalah menyerang pangkalan-pangkalan. Ya, pertama yang serangan utamanya adalah merusak sistem radar. Ya. Setelah itu membuat saturasi ke sistem rudal penangkisnya sehingga jadi ada radar untuk mendeteksi apapun kegiatan itu ya, kemudian khusus untuk rudal-rudal penangkis serangan udara, dan sekarang mulai menghantam kepada yang lebih lanjut lagi yaitu pesawat transport, pesawat tanker, dan pesawat pengendali yaitu airborne early warning. Dan ini adalah memang mahal sekali ya, karena memang harga pesawat AWACS Amerika punya cuma 13 nggak salah, dengan hancur satu sisa 12, tapi 12 pun itu mestinya tidak semua terbang ya, karena satu harus ada maintenance, perawatan, jadi akhirnya berkuranglah kekuatannya. Dan ini adalah suatu kehilangan yang sangat besar, karena Hmm. eh, pasti pesawat-pesawat yang ada di situ akan disingkirkan lebih jauh lagi. Nah, kalau itu disingkirkan lebih jauh di luar jarak jangkau daripada rudal eh, balistik dan jelajahnya atau drone-nya Iran, maka itu kan jadi mahal dan susah. Kalau parkirnya di Jordania yang dianggap terjauh, itu masih terjangkau. Atau di Siprus, itu dia akan harus terbang dulu selama 2 jam menuju ke sasaran, dan nanti balik lagi, akhirnya waktu untuk digunakannya makin sedikit di atas ruang udara di Iran kalau harus digunakan. Jadi Oke. Iran itu secara sistematis memaksa agar makin jauh, pesawatnya makin jauh, take off-nya di bawah kapal induknya makin jauh, kemudian take off-nya bukan dari Israel tapi lebih jauh lagi, dan juga mungkin dia juga membuat semua yang dilaksanakan itu menjadi lebih mahal, lebih lama, lebih berat, dan lebih lebih ribet lah, jadinya lebih tidak efisien dibandingkan dulu. Orang Amerika cukup terbang dari seberang teluk, dari negara-negara teluk, tapi negara teluknya sekarang udah nggak berani juga karena ancamannya Oke. jelas, tidak hanya menghancurkan Amerika tapi juga menyangkut kepentingan Amerika, dan kepentingan Amerika itu banyak sekali teluk karena banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan transportasi, perusahaan-perusahaan komunikasi itu ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang memang sharing saham dengan perusahaan teluk, dan merupakan hub daripada atau sambungan daripada di dunia, daripada sambungan transportasi, telekomunikasi. Makanya begitu ancaman itu mengancam Aramco, itu adalah perusahaan minyak kerjasama Saudi dengan Amerika, atau mengancam Hmm. uh, Google di sana yang merupakan hub terbesar,
itu jadi masalah karena sebetulnya sebagian besar sahamnya itu adalah saham gabungan Amerika dan ini. Jadi akibatnya kalau itu dihancurkan juga ya itu kerusakan besar bagi ekonomi Amerika. Itu yang terjadi. Oke, Pak Agung, saya kembali ke pesawat AWACS ini Pak ya. Dalam militer, apa sebenarnya tugas dari pesawat AWACS ini? Dan kalau sebegitu strategisnya fungsi dari pesawat ini, kenapa kemudian bisa diserang Iran? Apakah memang berarti intelijen Amerika kalah dengan intelijen Iran, Pak Agung? Tidak, karena gini, sebetulnya agak naif juga ya. Mereka percaya bahwa oke udah janjian bahwa tidak boleh pesawat yang menyerang berangkat dari pangkalan-pangkalan di Teluk. Ya akhirnya ada. Adapun pesawat tempur juga ada, pesawat Amerika, tetapi hanya boleh kalau bertahan. Makanya kalau diserang rudal atau diserang jelajah atau drone mereka menghadang itu. Meskipun kadang-kadang mereka nyuri-nyuri nyerang juga. Nah, tapi mereka mungkin berpikir bahwa pesawat seperti AWACS segala macam itu bukan yang langsung ngancam dan orang Iran juga nggak menyerang mereka, tapi kan pikir mereka begitu. Tapi kan Iran tidak seperti itu. Pada akhirnya diserang juga karena Oke. AWACS itu adalah merupakan mata telinga. Jadi AWACS itu terbang, mungkin tidak terbang di atas Iran ya, terbangnya di atas Teluk atau di atas di luar wilayah kedaulatan Iran. Tapi dia menggabungkan semua data yang dihasilkan oleh radarnya. Dia punya radar di atas sayapnya untuk melihat bisa sekitar 300 km keliling. Habis itu dia juga mendapatkan data dari satelit, dia juga mendapatkan data dari radar bawah, sehingga dia punya big picture ya. Jadi ruang gambar besar dan big picture ini yang dikirim ke di sharing kepada pesawat yang penyerang, di sharing kepada Central Command di Tampa, Florida, di sharing Ya. juga kepada KEOP Command Aeroplane Center di Al Udeid di Qatar, dan juga menimbulkan jadi punya picture, punya gambaran besar pertempuran, sehingga tahu oh di sini ada yang nyanggung, di sini ada orang Irannya sedang menyiapkan Huanut gitu. Jadi mendapatkan picture yang besar sehingga mempunyai situational awareness atau kewaspadaan situasi yang besar. Nah, dengan adanya pesawat ini dihancurkan, satu rusak, maka mereka harus tidak parkir di situ, parkir tempat yang jauh. Nah, dengan parkir tempat yang jauh, berarti apa? Berarti dia harus menunggu perjalanan menuju ke situ, kemudian makin sedikit waktunya ada di atas. Dan juga sekarang ternyata ya makin berbahaya juga, karena ternyata sekarang frontnya ada Houthi di selatan, ada Hezbollah di utara, ada Mhm. proksi milisi di Suriah dan Irak. Artinya tempat untuk terbangnya sudah sangat terbatas. Oke. Dia mungkin tidak bisa melewati tempat-tempat itu lagi karena di bawah mungkin kemungkinan sudah dilengkapi dengan baterai Arhanut atau pertahanan udara yang akan mengancam dia kalau lewat di tempat itu. Oke, Pak Agung, dengan janji Iran untuk menghancurkan kepentingan Amerika di negara-negara Teluk begitu, seberapa besar kemudian resiko bahwa negara-negara Teluk akan mulai menjaga jarak dengan Amerika jika mereka terus menjadi medan perang dalam tanda kutip ya Pak, tanpa perlindungan dari Amerika sendiri? Sekarang pun sudah menjaga jarak, dalam artian mereka secara resmi tidak mengizinkan pesawat yang melaksanakan operasi militer untuk Iran take off dari tempatnya. Satu. Kedua, mereka hanya melayani untuk apa? Dan mereka sudah merasa kehabisan rudal pencegah atau rudal pengintersepsi baik untuk Patriot dan ini karena apa? Karena ternyata itu malah digunakan untuk melindungi pangkalan Amerika yang tadinya digunakan melindungi Uni Emirat, melindungi Qatar, melindungi Oman, melindungi Saudi, malah digunakan habis untuk melindungi pangkalan Amerika yang diserbu. Itu kan menjadi seolah-olah dia traktir orang datang, habis itu dia traktir perlindungan, traktir ini. Nah, terus fungsi Amerika sebagai penjamin keamanan apa? Nah, dan juga kemarin kan sering kalau dari media barat mengatakan bahwa ini ada deklarasi Riyadh yang memaksa Iran untuk mengancam Iran. Isinya nggak begitu, itu malah jaminan keamanan untuk Iran yang mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan pesawat Amerika take off dari tempatnya untuk melaksanakan misi ke Iran. Dan Iran ya mohon supaya tidak menyerang mereka mengganggu. Nah, Iran sudah janji tidak akan menyerang desalinasi atau untuk membuat air tawar dari laut, tidak menyerang kilang minyak. Nah, tapi lainnya tidak janji, dia tetap menyerang hotel yang ada orang tentara Amerika, dia tetap menyerang tempat-tempat persembunyian tentara Amerika yang sudah kabur dari kantornya karena diserang, dan itu target sah itu, karena Amerika tanpa undeclared war, dia melaksanakan perang ilegal terhadap Iran. Jadi perang yang tidak dideklar, perang yang pada saat mereka sedang diplomasi berdamai, itu adalah unjust war, perang yang tidak sah sebetulnya. Namun karena Amerika kuat, powerful, orang yang nggak berani atau nggak berani nuduh karena pasti di veto kan, Dewan Ya. Keamanan. Tapi ya udah. Tapi sekarang semua yang beranu Amerika, kepentingan Amerika adalah target yang sah.
Pada saat Oke, Iran dihancurkan, ini serangan Iran Amerika dan Israel, khususnya Israel itu menyerang sekolah-sekolah loh, sekolah universitas. Dengan alasan apa? Ya betul, karena yang ditakutkan oleh Israel ada Iran yang kuat dan pandai, dan memang secara kenyataan Iran tuh level tingkat pendidikan tingginya lebih tinggi dari Israel. Jadi mereka ingin kalau ini pun hancur ya Iran akan kehilangan ataupun kemampuan untuk mengajarnya akan berkurang, karena memang menurut saya lebih Israel itu kayak cemburu dengan Iran, karena Iran jauh lebih punya power, jauh lebih baik. punya peluang atau potensi untuk jadi lebih besar daripada Israel, dan itu yang terjadi saat ini. Baik. Pak Agung, berarti kalau begitu dengan kondisi saat ini yang tidak ada kemenangan cepat, tekanan domestik meningkat, kemudian sekutu mengeluh dan dukungan global terbatas, apakah kita bisa menyebut bahwa posisi Trump saat ini sudah masuk fase strategik stalemate, Pak? Stalemate pun tidak. Hmm, Jadi gini, perang ini dimulai dengan kedudukan Amerika sangat kuat. Saya pakai komponen kekuatan atau instrumen kekuatan nasional. Diplomasi, Amerika kuat sekali, Iran lemah sekali. Informasional, Amerika sangat memegang informasi media pro ini, Iran lemah. hmm, Militernya jelas kuat Amerika, ekonomi jelas tertindas, tertekan sanksi. Sekarang yang terjadi, diplomasi. Siapa bilang diplomasi Amerika pada top-topnya ini jauh menurun daripada diplomasi sebelum sebulan yang lalu. oke, Informasional, secara informasi apapun dia Amerika mengatur agar media Barat membuat kelihatan lebih hebat, mati semua orang di Iran segala macam, ya sebagian orang masih percaya hebat, tetapi sebagian sudah tahu bahwa Amerika dan Israel babak belur juga, telah kehilangan semua. Bayangin, dari semula punya 27 27 uh, pangkalan di Timur Tengah, sekarang menjadi ini 13 hancur total, lainnya sudah nggak efektif sebagai pangkalan. Kemudian dia tidak bisa berdaya untuk membuka Hormuz, malah gimana caranya maksa-maksa, ngancam-ngancam buka Hormuz, dan Hormuz enggak, hanya Iran yang menentukan siapa yang lewat, siapa yang enggak. Sekarang ini kan Iran sekarang. Kemudian secara militer, ya betul dia menghancurkan Iran, banyak hal dihancurkan, tetapi kan itu bukan zero gravity ya, Irannya masih jalan biasa saja, dihancurkan ini dan itu, karena memang mereka zero gravity berada di dalam tanah 100-200 meter di bawah tanah yang nggak tertembus oleh senjata. Senjata oke, sehebat apapun nggak bisa tembus. Kemudian secara ekonomi, jelas Amerika nggak berdaya. Kan orang sering bilang ya, yang bela-bela Amerika tuh, wah tapi kan Amerika punya cadangan minyak terbesar di dunia nih, nggak perlu butuh ini. Iya nggak perlu, tapi kenapa ditutup 2 hari saja kok langsung teriak-teriak harga minyak? Ternyata masalahnya bukan itu. Ternyata global economic system itu yang dikembangkan Amerika itu tergantung sekali, karena banyak bisnisnya terkait dengan apa yang dijual di sana, dari baik. minyak, gas, kemudian helium, kemudian pupuk, kemudian sulfuric acid, yang semuanya adalah sangat tergantung di situ. Dan sekarang makin lama makin makin Oke, repot oke, ini, karena baik. sebagian ditahan nggak bisa lewat. Itu kan sekarang makin naik itu bunga banknya. Orang Amerika nggak bisa bayar kredit. Banyak orang nanti tinggal di jalan tuh di Amerika nanti. Lebih banyak karena nggak Oke, sanggup bayar hutangnya yang pakai kredit card itu. Itu yang oke, terjadi saat ini. baik. Jadi Amerika Pak memang Agung, ya, baik. Iran di atas angin, Amerika di bawahnya.